semua itu terjemahan atau bagaimana para apologet non-Kristen ini secara sadar mereka ingin jadi penyesat. Mereka mengikuti ajaran-ajaran iblis, ajaran-ajaran setan-setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Al-Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan. Kali ini kita akan menyimak videonya Pendeta Yeremia yang sekaligus juga gembala ya. Beliau ini adalah gembala. Beliau ini selalu membahas mu'allaf, teman-teman. Ya, katanya oknum-oknum mu'allaf itu mengikuti ajaran iblis, mengikuti ajaran setan, katanya gitu ya. Nah, sekarang kita spill judulnya dulu. Nah, ini dia, dipasang gambar wanita berhijab sama Pak Agustinus Kainama juga ya. Ustadz Kainama membongkar kesesatan beragama oleh oknum penyiar bla 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 dan lain sebagainya gitu ya. Diduga pendeta ini jemaatnya pada mu'allaf, teman-teman. Diduga jemaatnya pada mu'allaf karena ya kita tahu sendirilah perkembangan mu'allaf itu seperti apa, ya kan? Di Mu'allaf Center Yogyakarta tuh kan hampir setiap hari ada yang masuk Islam, belum lagi di TikTok, belum lagi di yayasan mu'allaf yang lain, teman-teman. Itu fakta. Semakin hari semakin bertambah orang yang masuk Islam. Kita langsung simak videonya, teman-teman, dan mohon maaf jika terjadi noise dikit-dikit ya. Oke, kita simak videonya. Ya, kali ini kita akan bicara tentang agama-agama yang menjadi penyesat ya. Apakah ada agama tertentu? Tentu akan kita bahas di sini. Mengapa ada orang yang mengklaim dirinya beragama, tetapi mengapa mereka selalu menjadi penyesat atau kenapa mereka tersesat? Tentu ayat-ayat Alkitab yang saya sudah pernah dengarkan kepada saudara mengenai penyesat-penyesat, tentulah mungkin sudah sangat hafal bagi saudara. Saudara mungkin sudah sangat menghafal ketika saya berbicara tentang bahwa mereka yang murtad dari kekristenan, mereka mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Dan saudara sudah juga memahami dan mengerti betul bahwa setiap orang yang tidak mau mengaku bahwa Yesus Kristus itu datang dari Allah menjadi manusia, itu adalah antikristus. Dan setiap orang yang tidak percaya bahwa ia berasal dari Allah, itu juga adalah iblis, pengajaran-pengajaran dari iblis. Hal itu sudah sangat saudara pahami dan sudah saudara sangat hafal. Dan kali ini mari kita akan melihat siapakah mereka itu yang menamakan dirinya penceramah agama, tokoh agama, para ulama, orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk menjadi bawa-bawa ulama katanya. Padahal yang saya tahu ya cuma satu dua lah yang yang terkadang cuma membahas Nabi Isa gitu kan. Terkait dengan Yesus, siapa yang tidak menerima bahwasanya Yesus datang sebagai manusia, dialah antikristus. Ingat, umat Islam mengimani, mempercayai bahwasanya Yesus adalah manusia. Jadi antikristus itu bukan umat Islam. Jadi penyiar agama, menjadi penginjil, menjadi misioneri atau berdakwah di jalan Tuhan katanya, atau orang yang menyiarkan agama. Tetapi mengapa mereka tidak melakukannya sesuai dengan tuntunan, arahan daripada agama tersebut? Jadi pantaskah kita menyebut mereka sebagai orang yang beragama? Seringkali ketika saya berbicara tentang hal ini, ada banyak orang yang menuduh saya bahwa saya sedang menista sebuah agama atau sedang menghina sebuah agama. Justru saya tidak pernah mau menyangkut-nyangkutkan itu dengan agama orang lain. Saya mau katakan bahwa oknum-oknum ini, mereka adalah orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya beragama, tetapi mereka itu hanya mencemarkan agama yang mereka anut itu. Karena apa? Karena agama tidak pernah mengajarkan hal-hal yang mereka sampaikan sampai hari ini. Ya contoh, ya ini contoh saja si Doditan, contoh saja si Bangkei, contoh saja si Nababan, contoh saja si Ipung Atria. Ya kan, banyak juga banyak yang lain. Mereka itu sedang tidak menyiarkan agama sesuai dengan arahan agamanya. Mereka itu kayaknya pendeta ini begitu gusar dengan Kohdon di Mas Ipung Atria ya, terus Ustadz Nababan. Kenapa ya? Kemungkinan atau dugaan saya jemaatnya pada mu'allaf nih.
gegara Ustadz Nababan ya kan, membahas seputar Yesus, Nabi Isa, Mas Ipung Atria, sudah ratusan orang bahkan mungkin ribuan orang yang disyahadatkan oleh beliau ya. Mungkin itu ya sebabnya ya pendeta ini begitu gusar teman-teman. Menyiarkan mereka tidak sedang melaksanakan tuntunan agama mereka, tapi mereka sendiri yang mencoba untuk menafsirkan apa yang baik yang disampaikan oleh agama mereka. Mereka tafsirkan dengan kesesatan pikiran mereka. Mereka tafsirkan dengan ketidakmampuan mereka di dalam mengolah apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh agama mereka. Contoh saya berikan ya, karena kan viewers itu selalu menuntut mana dalilnya, mana buktinya. Sekarang saya berikan buktinya. Saya beri contoh, di dalam agama yang dianut oleh oknum-oknum yang saya sebutkan tadi itu tidak pernah mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah manusia yang dituhankan oleh orang Kristen. Tidak ada satu catatan pun yang menjelaskan dalam arahan, dalam tuntunan ayat-ayat di agama mereka itu menjelaskan bahwa Yesus itu dituhankan oleh orang Kristen. Tetapi apa yang terjadi dengan manusia-manusia ini? Manusia-manusia yang menamakan dirinya sebagai penyiar agama, manusia yang menamakan dirinya sebagai seseorang yang beragama tertentu itu, justru mereka itu menafsirkan, maaf saudara-saudara, ada telepon dari Batam ini ya. Ada telepon. Aduh. Memang pendeta yang satu ini semangatnya sangat berapi-api, ya kan? Ingin membuktikan bahwasanya Yesus itu Tuhan, ya. Ingin meyakinkan kepada jamaatnya, ya secara tidak langsung ingin mengatakan jangan mu'allaf, jangan mu'allaf, jangan mu'allaf, ya. Mungkin seperti itu, teman-teman. Ya, kita lanjutkan dikit ya. Tapi saya tolak dulu ya. Ini dari Batam saudara-saudara ya. Ya maaf ya kawan dari Batam, kalau Anda sempat mengikuti siaran langsung saya minta maaf, saya nggak bisa lagi siaran langsung. HP saya yang satu lagi error, jadi saya pakai HP yang sering saya pakai untuk umum sehingga banyak telepon masuk ya. Nah, saudara-saudara, mereka itu menamakan dirinya orang beragama, tetapi apa yang mereka sampaikan itu sebenarnya tidak mewakili agama mereka. Tetapi mereka berkoar-koar di luar sana bahwa mereka membawa atau mengatasnamakan agama mereka. Itu adalah hal yang memalukan. Mereka tidak dituntun, tidak ada arahan dalam kitab suci mereka, dalam tentu dalam tuntunan-tuntunan agama mereka mengatakan bahwa Yesus adalah manusia yang dituhankan oleh orang Kristen. Tidak ada catatan seperti itu. Tetapi tidak ada catatan yang seperti itu. Padahal kan ya apa yang disampaikan oleh Mas Ipung Atria, Kohdon Ditan, Ustadz Nababan terkait dialog, terkait diskusi lintas agama yang dibahas ya pasti Bible dengan Al-Quran. Kalau Kohdon Ditan itu kan menjelaskan Nabi Isa alaihissalam versi Al-Quran itu seperti ini, bla 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 dan lain sebagainya, ya kan? Kohdondi menjelaskan Nabi Isa itu hamba Allah, Nabi Allah, utusan Allah yang diutus untuk Bani Israel. Terus kemudian kalau Kohdonditan itu membahas masalah Bible, bukan cuma satu Bible, tapi varian Bible itu ditampilkan oleh Kohdondi, terutama kalau berdiskusi dengan saudara yang Kristen, yang pada akhirnya rata-rata dari mereka ya masuk Islam, login kepada Islam gitu kan. Ya Kohdondi menjelaskan Yesus berdasarkan perspektif Bible. Ya cuma pendeta ini kayaknya gusar kali ya. Mereka menafsirkan seenak mulut mereka, seenak pemahaman mereka yang dangkal tentang penafsiran-penafsiran yang salah. Saudara-saudara, saya sudah sebulan ini 2 bulan lah ya, saya berkecimpung atau telah melakukan melakukan pembelaan iman Kristen di YouTube ini. Saya tidak pernah menemukan ada satu catatan dari para viewers yang mampu membuktikan bahwa ada catatan pada agama tertentu yang mengatakan bahwa orang Kristen itu menuhankan Yesus Kristus. Ya, orang Kristen itu menuhankan Yesus Kristus yang adalah manusia itu kemudian dituhankan oleh orang Kristen. Tidak ada bukti catatan satupun yang mampu membuktikan kepada saya bahwa tidak ada bukti, tidak ada catatan satupun yang buktikan kepada saya bahwa orang Kristen itu menyembah manusia, menyembah Yesus dan lain sebagainya gitu kan. Lah, pertanyaannya, Yesus itu manusia bukan? Yesus manusia. Yesus anaknya Bunda Maria bukan? Anaknya Bunda Maria. Yesus itu dilahirkan bukan? Dilahirkan. Yesus itu tidur enggak? Tidur. Yesus itu makan minum enggak? Makan minum. Bahkan menurut orang yang mengaku sebagai seorang murtadin, Ilyas Zulkifli,
katanya Yesus itu ya berak, terus kencing, pipis gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan langit dan bumi ini manusia? Jawabannya tentu tidak. Apakah Tuhan langit dan bumi ini tidur atau pernah tidur? Jawabannya nggak mungkin. Kalau Tuhan tidur, hancurlah kita. Kalau Tuhan tertidur, ya jadi apa kita? Jadi debu lah kita. Kalau Tuhan tidur, siapa yang menjaga alam semesta? Kan nggak mungkin Tuhan tidur, kan gitu. Apakah Tuhan sang pencipta langit dan bumi ini pernah dilahirkan? Nggak pernah. Itu masalahnya. Jadi memang untuk memahami manusia yang dianggap Tuhan atau Tuhan yang dianggap manusia gitu kan. Ya seperti itulah teman-teman. Memang agak sulit, agak kesulitan kita. Di satu sisi ada dalil yang menjelaskan Tuhan bukan manusia, Tuhan tidak berubah, Tuhan tidak bisa dilihat, ya. Di satu sisi saudara-saudara kita yang Kristen mengimani Yesus itu adalah Tuhan, yang mana Yesus adalah anak manusia, anaknya Bunda Maria. Ini kan bertentangan dengan dalil-dalil yang ada di Perjanjian Lama dan yang dikatakan sendiri oleh Yesus, bahwasanya Bapaknya itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Itu di Yohanes 5 nomor 37. Ya saya pikir bukan inilah ya, bukan para mu'allaf yang menafsirkan menurut saya. Cuman pendeta ini menurut saya ya tidak bisa membantah argumentasi daripada para mu'allaf itu, ya sehingga pada akhirnya ya gusar, marah-marah, nggak jelas gitu kan. Padahal pendeta ini sudah ditantang diskusi terbuka oleh Koh Donditan, tapi kayaknya atut nggak berani. Beraninya cuma di YouTube-nya ngoceh-ngoceh nggak jelas, marah-marah nggak jelas gitu kan. Oke, terima kasih saudara-saudariku. Mu'allaf di mana-mana itu adalah fakta, bukan isapan jempol belaka. Bahkan kemarin satu komal dengan saya, Pak Desugi mensyahadatkan Mbak Nida ya dari Medan. Beliau dari Kristen Protestan. Ya memang alasannya ya rasional teman-teman. Beliau meyakini bahwasanya Tuhan sang pencipta langit dan bumi ini bukan manusia, tidak pernah menjadi manusia, tidak pernah dilahirkan oleh seorang manusia, tidak pernah tertidur apalagi mati. Beliau berkeyakinan bahwasanya Tuhan itu maha hidup, Tuhan itu bukan manusia, dan pada akhirnya beliau masuk Islam. Kemarin ya disyahadatkan oleh Pak D. Sugi. Terima kasih saudara-saudariku, mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.